Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman RPB 5 di MK Energi Pertanian. Pada kali ini kita akan membahas latihan soal yang kemarin kita berikan di minggu lalu ya. Kalau nggak salah ini minggu kedua atau minggu pertama ya, kayak gitu. Nah, pada kali ini ada sebuah soal yang sangat menarik, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga air ya, yang digunakan untuk untuk menyinari bawang merah ya. Jadi ini kalau diilustrasikan ada sebuah air terjun di sini. Terus ini ada turbinnya, terus di sini ada sebuah bangunan dan ini mengaliri listrik di lahan bawang merah seperti itu. Nah, sangat menarik sekali kan? Jadi energi yang bersih, energi terbarukan dari yang namanya energi potensial kayak gitu, yang digunakan dikonversi menjadi energi listrik ya teman-teman, kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan yang soal pertama. Bentar, ini agak lemot ya. Sebuah pembangkit listrik tenaga air menggunakan air yang jatuh dari ketinggian 25 meter. Berarti ini ada air terjun 25 meter. Ini adalah hanya 25 meter. H itu berarti dari ketinggian asumsinya adalah dari sini ke sini. Kemudian itu bisa menggerakkan turbin, dan debit air yang mengalir ke turbin itu adalah 40 liter per detik teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan adalah debitnya kayak gitu. Nah, makanya terus kemudian dikatakan di sini densitas airnya itu 1000 kg per meter kubik. Nah, kita langsung soal yang pertama, yaitu energi potensial per detik dalam joule ya, pastinya energi itu dalam joule yang dimiliki air sebelum mencapai turbin. Jadi yang ditanyakan itu energi jatuhnya air sini sebelum masuk ke dalam turbin, teman-teman. Nah, oke, kita akan tulis di bawah. Nah, di sini sudah ada clue-nya. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan MGH. Nah, EP sama dengan MGH. Nah, berarti apa yang dicari? Yang pertama M-nya. M-nya dari mana? M-nya bisa kita cari dari, kalau teman-teman tahu di sini yang diketahui kan ada massa jenis nih. Ada massa jenis 1000 kilo per meter kubik. Maka kita bisa katakan, kalau teman-teman dulu kemarin kita jelaskan, rho sama dengan M per V. Berarti kalau kita mencari M, berarti rho dikali dengan V kayak gitu. Nah, terus untuk rho-nya kan kita sudah tahu bahwa rho-nya itu adalah tadi berapa? 1000 kg per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Ya. Nah, terus kemudian untuk V-nya, volumenya itu kita lihat dari ini ya, dari debit. Jadi 40 liter
per detik. Kan ini yang ditanyakan adalah energi potensial per detik. Berarti untuk volumenya kita menggunakan 40 liter. Nah, 40 liter per detik. Sekon saja ya. Coba saya per sekon. Nah, terus bagaimana? Nah, karena ini adalah per meter kubik, maka ini liter ini harus kita jadikan juga menjadi meter kubik. Kalau liter kan sama dengan 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka 1 desimeter kubik itu sama dengan berapa? Dibagi dengan 1000. Gitu ya. Untuk menjadikan meter kubik. Nah, berarti untuk menghilangkan meter kubiknya, dan itu kita sudah tahu masanya, maka 1000 kg per meter kubik, terus 40 dibagi dengan 1000, ini juga meter kubik dan per sekon. Maka meter kubiknya pasti hilang, kayak gitu. 1000-nya juga hilang, jadi bisa dikatakan adalah 40 kilo ya. Nah, 40 kilo. Nah, begitu. Jadi massa airnya di sini masih ada detik. Massa airnya adalah 40 kilo per detik karena massa jenisnya itu 1000 seperti itu. Nah, berarti jika massa jenisnya adalah 1000 kilo, terus kemudian ini adalah 40 liter, maka massanya adalah 40 liter itu akan sama dengan 40 kilo air. Nah, jika massa jenisnya seperti ini ya, itu perlu sebagai catatan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menghitung yang massa jenisnya seperti itu bisa langsung saja dikonversi. 40 liter ini sama dengan 40 kilo teman-teman. Gitu. Oke. Kita sudah ketemu M-nya. Berarti kita tinggal mencari langsung kita bisa cari energi potensialnya kayak gitu. Nah, karena kita tahu bahwa percepatan gravitasi itu kita asumsikan saja ya. Biasanya yang lebih yang lebih umum itu untuk G adalah 9,81 kayak gitu. Berarti saya taruh mana ini? Kita tulis dulu saja di sini. Ini saya hapus dulu ya. Tidak kurang anu nih. Bentar. Oke, langsung saja saya tulis di sini ya. Berarti M-nya adalah 40 kilo. Nah, untuk G-nya itu biasanya 9,81. Kalau percepatan itu berarti dia pasti ada meter per sekon kuadrat. Ini untuk gravitasi, teman-teman. Kemudian ketinggiannya kan kita sudah tahu nih tadi. Ini 25.
Maka langsung kita masukkan 40, ini kan kilogram per sekon. Terus kemudian G-nya adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Kemudian dikalikan dengan 25 meter. Ini nggak bagus sekali gambarnya ya. Coba saya bersihkan ya. Oke, cukup. 9,81 per meter sekon kuadrat. Oke, terus kemudian dikalikan dengan 25 meter. Gitu ya. Maka jika kita menggunakan energi potensial, itu ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini, dan dibagi dengan ini, itu sama dengan joule, teman-teman. Nanti untuk konversi dari satuannya dibahas, kemarin kita sudah bahas untuk menghilangkan satuan-satuan dan itu dikonversi menjadi joule kayak gitu ya. Sehingga tinggal kita masukkan, berarti untuk nilainya adalah 40 dikali dengan 9,81 dikali dengan 25. Nah, kayak gitu. 40 dikali dengan 9,81 dikali dengan 25. Nah, ini kan berarti EP per detik. Ya. Berarti jawabannya adalah, coba dihitung dulu dengan saya hitung dulu di kalkulator ya, supaya lebih akurat. 40 dikali dengan 9,81 dikali dengan 25. Nah, 9,81 9.810, karena ini 40 dikali 25 itu adalah 1000, teman-teman ya. Maka 9.810 joule atau 9,81 kilojoule kayak gitu. Nah, untuk nomor 1 seperti ini. Nanti tinggal dirapikan saja jawabannya seperti itu ya. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Ini kita hapus dulu ya supaya lebih bersih. Bentar, clear. Saya belum familiar dengan ini Adobe.
Bentar ya teman-teman. Oke, setelah saya hapus ya tadi beberapa waktu yang lalu, kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga menarik teman-teman. Berapakah daya teoritis yang dihasilkan jika turbin bekerja tanpa kehilangan energi, kayak gitu. Jadi ini efisiensinya 100%. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya efisiensi itu tidak akan pernah menjadi 100% kayak gitu. Nah, tapi untuk soal ini karena ini adalah 100%, maka ya kita sesuaikan saja seperti itu. Nah, karena kalau kita lihat dari kemarin yang kita jelaskan begitu ya. Nah, di sini sudah ada petunjuknya. Rumus dayanya itu adalah P sama dengan energi potensial dibagi dengan waktu, time, kayak gitu ya. Berarti untuk P tadi kan kita sudah dapat untuk energi potensialnya adalah 9810 kilojoule. Nah, dibagi dengan waktunya. Nah, waktunya kita asumsikan 1 detik kayak gitu ya. 1 detik nah, gitu. Jadi per sekon. Nah, kilojoule per sekon ini itu sama dengan watt kayak gitu ya, sama dengan watt. Maka 9810 watt, atau bisa dirubah menjadi 9,81 kilowatt per detik kayak gitu. Gampang sekali kan untuk nomor 2 ini kayak gitu teman-teman. Ini adalah 9,81 kilowatt kayak gitu ya. Oke, kita hapus. Nah, sekarang sudah tahu menghapusnya teman-teman. Jadi sudah cepat ya. Nah, terus kemudian kita lanjut ke nomor 3 teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah hitung daya listrik dalam watt yang dihasilkan oleh sistem berdasarkan efisiensinya adalah 70%. Nah, kemarin kan kita tahu bahwa ketika energi itu masuk 100%, kemudian dia masuk ke dalam turbin bangunan gitu ya, ada bangunan. Nah, ternyata setelah dikonversi menjadi energi listrik itu hanya bisa diakumulasikan menjadi 70% saja. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ada beberapa perihal yang menyebabkan ini itu menjadi 70%, seperti hilangnya energi atau dikonversikan menjadi energi yang lain kayak gitu. Misalkan karena ini membutuhkan gerak kayak gitu ya, ada air yang turun, terus kemudian ini ada pergerakan, terus kemudian energi kinetiknya hilang, energi potensialnya juga menjadi energi yang lain kayak gitu. Nah, itu menjadi hanya 70%. Ini kalau di soal itu seperti ini ya teman-teman. Maka
kalau kita masukkan ke dalam apa namanya di sini petunjuknya, P aktual sama dengan efisiensi dikalikan dengan P teoritis. Tadi kan untuk P-nya kita sudah dapat, yaitu 9,81 kW kayak gitu ya, kilowatt. Maka karena kita sudah mengerti ini efisiensinya 70%, maka ya tinggal dikalikan saja. Berarti P aktual, berarti P yang dikonversikan menjadi energi listrik ya, karena tadi akibat dari hilangnya atau perubahannya losses energi kayak gitulah, supaya gampang ya. Nah, terus berarti ini efisiensinya kan 70%. Ya, tinggal dikalikan saja 70% dikali dengan 9,81. Nah, berarti P aktualnya berapa? Kita hitung dulu ya. 70% dikali dengan 9,81. 9,81. 6,867. Nah, 6,867. 7 apa? 7 kW. Gitu ya. Kilowatt. Berarti nomor 4 selesai, 1 sampai 4 juga sudah selesai, teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita akan merangkak melanjutkan di nomor 5. Nah, nomor 5 ini berapa volume air yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1000 kWh energi listrik dengan sistem tersebut. Nah, ini nanti hubungannya dengan listrik kayak gitu ya. Hubungannya dengan lampu yang akan kita nyalakan kayak gitu. Nah, berarti energi yang dibutuhkan kan kita sudah tahu untuk 1000 kWh kayak gitu. Berarti ada 1000 kilowatt per jam. Jadi kita bisa menghitung volume air dengan menggunakan persamaan dari daya aktual tadi yang kita hitung sebelumnya, yaitu kita hitung dulu untuk energi per detiknya kan kita sudah dapat tadi 6,867 karena P aktualnya kan sudah kita konversikan menjadi 70% seperti itu. Oke, kita tulis dulu ya. Ntar saya. Berarti untuk energi per detiknya kan tadi untuk sesuai dengan P aktual itu adalah 6,867 kW kayak gitu ya. Nah, ini juga dengan P aktual ini, kalau ini kan energi berarti satuannya joule. Tapi kalau P aktualnya berarti juga sama 6,867 kW karena tadi menggunakan rumus ini ya. Jadi kita langsung saja tulis seperti ini, tidak apa-apa kayak gitu. Karena kita sudah tahu untuk per detiknya gitu ya, kecuali kalau detiknya beda gitu. Nah, maka karena ini kita tahu untuk konversi energi kita butuhkan seperti ini, maka kita konversi dari joule energi potensial ini, kita konversikan menjadi kWh. Ini kita pakai asumsi ya, kita pakai asumsi untuk konversi dari joule itu 6,867 itu sama dengan berapa kWh gitu. Sedangkan 1 kWh itu konversinya adalah 3,6 kali 10 pangkat 6. Nah, oke. Ini asumsinya kita pakai ini. Gitu ya. Kita asumsinya pakai ini kayak gitu. Nah, kemudian kita masukkan saja. Berarti untuk menghasilkan energi yang dengan 1000 kWh
gitu. Berarti kan 1000 kWh itu kita kalikan dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 kayak gitu. Nah, 3,6 dapat dari mana? Dapat dari mana? Dari konversi ini. Gitu ya. 1000 dikali dengan 3,6 kali 10 pangkat 6. Oke. Berarti hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat 9 Joule. Begitu ya. Berarti untuk menghasilkan 1000 kWh, itu kita butuh 3,6 kali 10 pangkat 9 Joule. Berarti volume air yang dibutuhkan untuk 1000 kWh itu berapa? Kayak gitu. Nah, kita kan sudah punya energi kita adalah 6,867. Berarti volume air per detik itu harus menghasilkan 1000 kWh, bisa dihitung dengan persamaan energi potensial tadi, yaitu EP sama dengan mg kali H, terus kemudian kita bisa dapatkan M-nya dari Rho kali V. Kayak gitu ya. Nah, kita coba lanjutkan perhitungan ya. Berarti tadi kan untuk EP itu sama dengan mg kali H. Nah, kemudian untuk menghasilkan M-nya itu adalah Rho dikali dengan V yang kita hitung tadi. Berarti untuk mendapatkan V-nya, ini kita sudah dapat M yang sama kayak gitu ya. Berarti dari sini kita bisa konversikan, masukkan ke dalam sini kayak gitu. Berarti 3,6 kali ini ya. Ini kan dapat energi potensialnya, ini EP. Energi potensial yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1000 kWh kayak gitu. Nah, 3,6 kali 10 pangkat 9 sama dengan Rho-nya tadi kita sudah tahu kayak gitu ya. Atau kita M-nya sudah tahu, tadi adalah 40 kilo tadi ya, 40 kilo atau 40 liter kayak gitu. Nah, 40 liter itu dikalikan dengan G-nya. Nah, G-nya adalah 9,81. Kemudian dikalikan dengan ketinggiannya. Ketinggiannya adalah 25. Begitu ya. Nah, terus bagaimana? Selanjutnya, berarti kita bisa mencari yang namanya V itu dari persamaan ini. Kayak gitu ya. Berarti ini kan untuk energi potensial akan kita bagi dengan ini. Kita akan tahu volumenya yang ada di dalam yang kita butuhkan itu berapa. Berarti tinggal dibagi saja. 3,6 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan 40 kali 9,81 kali dengan 25. Itu ya. Nah, ini kan masuk sini, ini masuk sini. Terus kemudian dari rumus itu kita bisa dapatkan volume itu. Oke? Berarti kita tinggal hitung saja. Coba kita hitung ya.
Hasilnya adalah, berarti kan V sama dengan, ini angkanya sangat banyak ya, 346.049,95 liter. Nah, untuk kita mendapatkan 1000 kWh, berarti kita butuh 366.000,95 liter, teman-teman. Sehingga kita bisa mendapatkan 1000 kWh kayak gitu. Nah, berarti volume yang dibutuhkan itu ini kayak gitu, sudah dapat. Ini hasil dari 3,6 ini dibagi dengan 40 dikali dengan 9,81 dikali dengan 25. Nah, itu didapatkan 3,6 kali 10 pangkat 9 didapatkan dari konversi energi yang ada di petunjuk soal kayak gitu. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pemilik lahan bawang merah ingin menggunakan listrik dari pembangkit ini untuk menyalakan 1000 buah lampu yang masing-masing memiliki daya 5 watt sebagai penerangan untuk pencegahan hama. Biasanya hama larva atau ulat ya, biasanya kalau di bawang merah itu. Nah, kemudian ternyata dayanya yang dibutuhkan itu adalah 5 watt sebagai penerangan untuk pencegahan hama. Nah, terus berapa lama dalam jam sistem ini dapat menyalakan 1000 buah lampu dengan listrik yang dihasilkan selama 10 jam. Berarti turbin ini disimpan terus selama 10 jam. 10 jam itu anggapannya dari pagi jam sekitar jam 7 begitu ya, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5 sampai jam 5, jam 7 sampai jam 5 itu disimpan dalam bentuk baterai mungkin ya, terus kemudian dinyalakan waktu malam hari kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti di sini kan sudah ada petunjuknya. Untuk daya total lampu itu adalah jumlah lampu dikali daya per lampunya gitu. Berarti untuk daya yang dibutuhkan untuk lampu totalnya adalah P lampu sama dengan jumlah lampunya kan tadi ada 1000 ya, 1000. Terus setiap satu lampu itu 5 watt gitu kan. Berarti total yang dibutuhkan energi untuk 1000 lampu adalah 5 kilowatt kayak gitu ya. 5 kilowatt atau 5000 watt ya. Nah, terus kemudian untuk berapa lama waktu yang digunakan untuk menyalakan lampu begitu ya, jika tadi adalah 10 jam, maka T sama dengan E dibagi dengan P. Pakai yang ini ya. Gitu. Nah, terus kemudian kita tinggal masukkan saja. Gitu ya. Kita tinggal masukkan saja. Yang didapatkan tadi berapa kilowatt, teman-teman? Ntar saya hitung juga ya.
Nah, tadi setelah kita hitung yang energi total dengan waktu 10 jam begitu. Yang nomor berapa tadi ya? Nah, nomor 4 belum teman-teman. Nomor 4 ini belum. Nah, dari hasil nomor 4 ini baru kita masukkan ke nomor 6 kayak gitu. Bentar. Ini ada yang keskip nih. Berarti kita hitung dulu ya untuk nomor 4-nya. Oke. Nomor 4 ini jika pembangkit listrik beroperasi sama 10 jam, berapa totalnya? Berarti kita tinggal masukkan saja EP sama dengan P aktualnya dikali dengan P. Kayak gitu. Nah, untuk P aktualnya kan kita tadi sudah dapat ya. Untuk yang efisiensi 70% itu adalah 6,867 yang tadi. Nah, terus kemudian kita tinggal kalikan dengan 10 jam. Kayak gitu. Maka yang didapatkan adalah 68,67 kWh ya untuk energi yang dihasilkan selama 10 jam kayak gitu. Nah, dari 68,67 kWh itu kita bisa menyalakan lampu berapa lama. Berarti dari sini ini kan nomor 4 ya, ini nomor 4. Terus kita ke nomor 6. Nah, berarti kita tinggal hitung saja pakai ini teman-teman. Kayak gitu. Jadi T untuk waktu yang digunakan, karena tadi kita sudah hitung itu adalah 68,67 gitu ya, kWh dibagi dengan 5 kW. Gini. Jadi totalnya berapa? Saya hitung dulu ya. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Kita hitung dulu. Tadi 68,67 kWh dibagi dengan 5. Jawabannya adalah 13,734 jam kayak gitu ya. Berarti kalau kita bisa mendapatkan energi selama 10 jam dengan energi potensial tersebut gitu ya, berarti kita dapat energi 68,67 kWh atau kilojoule gitu. Nah, dari energi ini kita bisa menyalakan lampu 1000 lampu itu selama 13 jam atau 14 jam gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya sisanya yang ini kan kalau di total berarti kan 13,73 dengan 10, berarti kan ini sekitar 23,7 sekian. Nah, ya mungkin yang untuk menit sekitar 30%, 0,3 jam itu digunakan untuk menyiapkan kayak gitu ya, untuk menyiapkan atau bisa dikatakan energi itu berubah menjadi yang lain kayak gitu, karena tadi kita hanya mendapatkan 70%-nya saja dari 10 jam itu. Bentar. Chargernya nggak masuk teman-teman.
Nah, chargernya sudah masuk ya, tadi nggak masuk nih chargernya. Oke, nomor ini selesai ya. Nomor 6 selesai, nomor 4 juga selesai, volume tadi juga selesai. Oke, kita hapus semuanya. Sekarang kita nomor 7. Jika total waktu yang diperlukan untuk mengoperasikan lampu-lampu tersebut adalah 12 jam per hari, berapa energi tambahan yang diperlukan dari pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan ini? Nah, kalau kita lihat dari tadi, dengan 10 jam pengecasan menggunakan turbin, terus kemudian kita simpan menjadi energi listrik, kita sudah bisa menyalakan lampu dengan waktu 13 jam, berarti otomatis ini pasti tidak akan dibutuhkan energi tambahan ya, logikanya seperti itu. Nah, jadi coba kita hitung, kalau tadi ini kebutuhannya adalah 12 jam gitu ya. Nah, berarti kita pakai yang ini ya. Kita hitung, berarti jumlah lampu dikalikan dengan waktunya. Oh maaf, ini ya. Ini nih. Berarti energi lampu sama dengan P dikali dengan T. P-nya berapa tadi? P-nya adalah 5 kW karena itu ngambil dari 5 kali 1000 lampu ini ya. Nah, terus kemudian dikalikan dengan waktunya adalah 12 jam. Maka yang dibutuhkan adalah 60 kW per jam kayak gitu. Nah, sedangkan kita tadi untuk waktu selama pengecasan 10 jam dengan konversi energi 70% yang tadi ya, itu kita bisa mendapatkan 68 kWh atau 68 kilojoule kayak gitu ya, 68,67 kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan ini dinyalakan selama 12 jam, itu masih sisa ya, masih sisa 8,67 kilowatt kayak gitu. 68,667 kWh kayak gitu. Sehingga yang pasti berarti tidak ada energi tambahan untuk menyalakan waktu selama 12 jam kayak gitu. Karena ya kita bisa menyalakan lampu selama 13 jam dan hasilnya pun itu kita bisa menyimpan 8,67 kWh kayak gitu. Oke. Berarti ini sudah selesai ya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jadi harapannya teman-teman paham dan mungkin semoga tulisannya tadi bisa dibaca ya. Dan selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan berdiskusi di WA group seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.